Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ali Romzi, NIM C1F018035, Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan akuntansi syariah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu akuntansi syariah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Dan sedangkan pengertian dari syariah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan seluruh kegiatan, baik ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, maupun muamalah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan suatu teknik atau sistem dari suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Napier. Menurut Napier, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Berikutnya menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, akuntansi syariah merupakan suatu aktivitas yang teratur, berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan yang representatif, sehingga berkaitan dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Perkembangan akuntansi syariah menurut Wiroso. Pada periode sebelum tahun 2002, belum ada pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur, sehingga pada tahun ini masih menggunakan PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan dan mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution, suatu badan otonomi yang didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1991 di Bahrain. Pada periode tahun 2002 sampai 2007 sudah ada PSAK nomor 59 tentang akuntansi, yakni akuntansi perbankan, yang digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah yang tercantum dalam ruang lingkup PSAK. Selanjutnya pada periode tahun 2007 sampai sekarang, di Indonesia selain memiliki PSAK syariah, juga ada standar akuntansi keuangan PSAK konvergensi yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli tahun 2009, dan standar akuntansi pemerintahan. Hubungan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya,
Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai ideologi. Namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Sedangkan akuntansi syariah, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial, juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan. Dalam Islam misalnya, dengan adanya kewajiban membayar zakat. Perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional, mengingat dihasilkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Dasar hukum dari akuntansi syariah yakni hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dasar hukum dari akuntansi konvensional yaitu hukum bisnis modern. Dasar tindakan dari akuntansi syariah, keberadaan hukum Allah dan keagamaan. Sedangkan dasar tindakan dari akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomis dan sekuler. Tujuan dari akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar. Sedangkan tujuan dari akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan. Orientasi dari akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan. Sedangkan orientasi dari akuntansi konvensional yaitu individual atau kepada pemilik. Tahapan operasional dari akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan syariah. Sedangkan tahapan operasional dari akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Dari catatan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki dua alasan utama, yaitu suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat pada kegiatan usaha dan lembaga keuangan, baik itu bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lainnya. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan disetor lainnya. Sistem perbankan syariah memiliki rekam jejak yang panjang. Bank pertama yang berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebelum tahun 1992 telah berdirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 1998 masih belum pesat. Peningkatan bank syariah dan BPRS baik dari jumlah bank maupun jumlah kantor pelayanan tersebut. Pertambahan jumlah bank syariah meningkat pada tahun 2009 dan dikeluarkan izin bank baru yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank BRI Syariah. Pertumbuhan ini semakin pesat pada tahun 2010, di mana dari 6 bank syariah di tahun sebelumnya menjadi 11 bank syariah, yaitu BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Pitkoria Syariah, dan Maybank Syariah. Selanjutnya, DPK mengalami peningkatan pesat, begitu juga dalam pembiayaan. Hanya saja secara persentase mengalami kenaikan pada tahun 2010, namun pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Untuk jenis pembiayaan sendiri masih didominasi oleh murabaha, kisaran 55% hingga 60% dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama The Islamic Insurance Company of Sudan. Pendirian ini
telah berdiri baik negara Timur Tengah, negara yang memiliki banyak penganut Islam seperti Pakistan, Lebanon, dan Nigeria, negara barat seperti Inggris, pecahan Uni Soviet, dan Australia. Perkembangan paling pesat untuk industri asuransi syariah di luar negara Timur Tengah adalah Malaysia. Perkembangan di Indonesia diawali dengan berdirinya asuransi Takaful yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company pada 1994. Persiapan dilakukan dengan studi banding ke Malaysia pada bulan September 1993. Malaysia memang merupakan negara ASEAN yang pertama kali menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985 dan dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia. Sektor syariah yang mengalami perkembangan keuangan non-bank. Yang pertama yaitu pendanaan proyek syariah. Selanjutnya obligasi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, dan yang terakhir real estate syariah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.